nama saya Eka Putri, biasa dipanggil Putri. Saya mahasiswi Poltekkes Semarang yang saat ini sedang dinas di ruangan ini selama 2 minggu dan kurang lebih 1 minggu lagi saya di sini. Hari ini saya dinas pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Saya yang akan merawat ibu selama di rumah sakit ini. Sebelumnya, nama lengkap ibu siapa? Tiwi Kusuma. Baik, ibu biasanya senang dipanggil siapa? Tiwi. Baik, Ibu Tiwi. Bagaimana kabar ibu hari ini dan bagaimana perasaan ibu saat ini? Saya selalu mendengar bisikan seorang laki-laki mengejek saya, Sus. Baik, ibu, dari yang saya baca dari data pengkajian ibu, alasan ibu masuk karena mendengar seseorang mengejek ibu. Kira-kira yang menyebabkan apa, ibu? Tidak tahu. Baik, berapa sering ibu mendengar suara yang tidak diinginkan? Lumayan sering. Berapa lama suara yang ibu dengar itu berlangsung? Sebentar, Sus. Baik, dari mana ibu merasa suara itu terdengar? Dari luar. Baik, dari luar ya ibu. Seberapa keras suara yang ibu dengar? Seperti bisikan. Apakah ibu yakin suara tersebut berasal dari diri sendiri atau dari luar? Dari luar. Baik. Seberapa sering isi suara yang didengar bersifat negatif? Sering, Sus. Baik, apa isi suara yang ibu dengar? Suara ejekan untuk saya, Sus. Baik, suara ejekan ya. Seberapa sering ibu merasa tidak nyaman oleh suara yang terdengar? Saya sering merasa tidak nyaman. Seberapa besar ketidaknyamanan yang ibu rasakan? Sangat tidak nyaman. Seberapa baik ibu dapat mengendalikan suara yang muncul? Saya belum terlalu bisa mengendalikan. Baik ibu, apakah ibu belum mengetahui cara mengontrol halusinasi yang benar? Belum. Baik, apakah ibu tertarik untuk melakukan teknik ini setiap suara muncul? Baik, bagaimana cara ibu mempraktikkan cara mengontrol suara-suara? Belum. Baik ibu, apakah dengan cara yang ibu lakukan suara itu bisa berkurang? Tidak. Baik, bagaimana kalau kita diskusi tentang cara mengontrol halusinasi dengan menghardik? Apakah ibu bersedia? Baik, apakah ibu belum mampu mengidentifikasi adanya halusinasi, misal suara yang tidak didengar dengan orang lain? Belum. Apakah ibu tidak bisa membedakan antara realita dengan halusinasi? Belum. Apakah ibu membutuhkan teknik mengontrol halusinasi? Iya. Baik ibu, berapa lama ibu mau berbincang-bincang? Bagaimana kalau 15 menit? Baik, ibu mau berbincang-bincang di mana? Di sini saja, Sus. Baiklah, di sini saja ya ibu. Baik ibu, jadi hari ini kita akan belajar cara-cara mengontrol halusinasi. Bagaimana kalau kita latih cara yang pertama, yaitu dengan menghardik. Apakah ibu sudah mengerti apa yang dimaksud mengontrol halusinasi dengan teknik menghardik? Belum. Baik, jadi itu adalah cara mengontrol halusinasi, khususnya suara dengan cara menolak atau memarahi suara tersebut secara tegas. Dengan teknik menghardik tujuannya yaitu agar ibu merasa lebih berkuasa atau halusinasi dengan bisa membedakan mana yang nyata dan tidak. Yang harus disiapkan yaitu waktu, komitmen, dan kesiapan mental, dan posisi harus tahu jika sedang sendiri atau orang lain. Nah, saya akan mempraktikkan dahulu, baru setelah itu ibu bisa mempraktikkan kembali apa yang telah saya lakukan. Ketika ibu sendiri, ibu bisa melakukan cara ini begini ya ibu. Jika suara ini muncul, ibu katakan dengan keras, "Pergi, pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu." Mengatakan seperti itu sambil menutup kedua telinga seperti ini ya ibu. Setelah itu, ketika ibu sedang berada di keramaian, ibu bisa mengatakan tidak dalam hati saja.
Coba Ibu ulangi seperti yang saya lakukan tadi. Dengan cara mengatakan, pergi, saya tidak mau mendengar suara kamu lagi, sambil menutup kedua telinga. Baik, benar sekali ya Ibu. Ibu sudah bisa mempraktikkan. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah mengontrol halusinasi dengan menghardik? Jadi lebih paham terus. Baik Ibu masih ingat tidak kita berbincang dan belajar apa? Belajar tentang cara mengontrol halusinasi. Ya, benar ya Ibu. Coba Ibu sebutkan lagi apa pengertiannya, tujuannya, dan yang harus disiapkan. Pengertiannya, mengontrol halusinasi itu dengan cara menolak atau memarahi suara tersebut dengan tegas. Untuk tujuannya yaitu agar saya merasa lebih berkuasa dan bisa membedakan mana yang nyata atau tidak nyata. Yang harus disiapkan itu ada waktu, komitmen, kesiapan mental, dan juga posisi. Baik, benar sekali ya Ibu. Selanjutnya, bagaimana cara latihan yang sudah saya ajarkan tadi Ibu? Yaitu dengan cara mengatakan, pergi, saya tidak mau mendengar suara itu lagi, sambil menutup kedua telinga saya. Baik, benar sekali ya Ibu. Ibu, nanti kita masukkan ke dalam jadwal ya Ibu. Baik Ibu, bagaimana kalau ada sesuatu yang membuat Ibu halusinasi? Ibu nanti kita coba masukkan yang tadi ya. Ibu lakukan itu sampai suara itu tidak terdengar lagi ya Ibu. Lakukan 3 kali sehari atau saat Ibu mendengar suara tersebut. Bagaimana jika saya masukkan ke jadwal harian Ibu? Yesus. Baik, cara mengisi buku kegiatan harian adalah sesuai dengan jadwal yang telah kita buat ya Ibu. Jika Ibu melakukannya secara mandiri, maka Ibu bisa mengisi di kolom M. Jika Ibu dibantu perawat, teman, atau keluarga, Ibu bisa mengisi di kolom B. Dan jika Ibu tidak melakukannya, maka Ibu bisa menulis di kolom T. Apakah Ibu sudah paham? Yesus. Baik Ibu, bagaimana kalau besok kita berbincang dengan teknik yang lain? Cara yang kedua dengan bercakap-cakap untuk mencegah suara muncul. Apakah Ibu bersedia? Yesus. Baik, besok saya akan kembali sekitar pukul 9 ya Ibu. Waktunya mau berapa lama? Bagaimana kalau 15 menit? Yesus. Baik, tempatnya mau di mana Ibu? Bagaimana kalau di sini lagi? Ya. Baik, jika sudah cukup, saya izin pamit terlebih dahulu ya Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya permisi. Yesus.